Kutukan Laba-Laba merupakan salah satu tema besar yang dibawa dalam era Nightmare. Jika memang Red of Dream, spesial mini album di mana lagu The Curse of the Spider berada, merupakan sebuah storyline baru, mengapa harus membawa ikon dari era sebelumnya dengan begitu jelas? Jika memang spesial mini album ini hanya menceritakan mengenai lore dari game yang berkolaborasi dengan Dreamcatcher, mengapa Dreamcatcher harus membawa ikon mereka ke dalam sini? Sebelum kita maju semakin jauh, aku punya satu pertanyaan penting. Menurut kalian, apa yang menjadi daya tarik dari sebuah cerita? Sebagai seorang penikmat dan penulis cerita amatir, yang membuat sebuah cerita menarik untukku adalah perkembangan karakter yang disajikan dalam cerita tersebut, yang kemudian mempengaruhi perkembangan cerita. Karena hal ini, aku memutuskan untuk tidak hanya melihat pada aspek lirik dari lagu ini, namun juga mempertimbangkan faktor siapa yang menyanyikan lirik tersebut. Dengan begini, aku bisa memiliki acuan untuk menandai perkembangan setiap karakter ke depannya. Tapi karena akan memakan banyak sekali waktu jika aku membahas keseluruhan lirik di lagu ini secara detail, aku hanya akan membahas beberapa hal penting yang menurutku berpengaruh besar pada jalan cerita dan perkembangan setiap karakternya. Dan ya, mari berharap semoga aku tidak lost in translation. Oke, aku tahu bahwa di video sebelumnya aku mengatakan kalau aku juga akan membahas special clip, atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai self-made MV ya, dari lagu ini, The Curse of the Spider. Tapi, ketika aku menonton dan memperhatikan lebih jauh, aku merasa bahwa dalam video tersebut, sepertinya tidak ada hal yang bisa kuhubungkan dengan teoriku, kecuali sebuah fakta bahwa vibes yang diberikan dalam MV tersebut terasa sangat bright dan fun. Dalam setiap scene-nya, kita bisa melihat bahwa para member memperagakan setiap lainnya dan mereka terlihat bersenang-senang. Yang mana ini lumrah terjadi pada setiap self-made MV mereka. Pada bagian akhir dari video tersebut, kita bisa melihat sebuah gambar laba-laba diperlihatkan. Satu-satunya hal yang terpikirkan olehku adalah mereka ingin mengatakan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan laba-laba masih eksis. Apakah sesuatu ini? Di sini, Jiu seolah mengatakan pada seseorang untuk tidak bangun dari tidurnya. Aku tak ada masalah dengan orang yang mungkin berpendapat bahwa part ini adalah inti dari lagu The Curse of the Spider, di mana Jiu seolah merapalkan sebuah mantra untuk membuat seseorang tetap terjebak dalam mimpi buruknya. Tapi, jika aku diizinkan untuk menggali konteks lebih dalam, aku akan mengatakan bahwa Jiu mengatakan pada seseorang untuk tidak menganggap semua yang orang tadi alami sebagai sebuah realita. Mengapa aku menghubungkan hal ini dengan realita? Mata dan telinga adalah organ yang digunakan seseorang untuk melihat dan mendengar, untuk kemudian akhirnya menyimpulkan apakah sesuatu itu benar atau salah. Satu hal yang harus kita ingat, para member yang bercerita di sini sedang terjebak di dimensi lain. Mungkin saja Jiu berpikir bahwa cara kerja dimensi ini dengan dunia tempat asal mereka berbeda 180 derajat. Untuk bagian Don't You Wake Up, Jiu mungkin mengatakan pada seseorang tadi untuk tidak menggunakan dasar logika yang dimiliki oleh orang tersebut dalam dimensi yang berbeda ini. Atau mungkin saja Jiu tidak ingin mereka terbangun dan kembali ke dimensi asal mereka. Kemungkinan kedua ini inline atau sejalan dengan apa yang kukatakan pada video sebelumnya mengenai alasan Jiu menutup gerbang mansion. Dia tak ingin sahabatnya yang lain kembali merasakan kesulitan yang mereka alami di dimensi asal mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, Jiu versi mana yang sedang berbicara? Part dari dummy ini memberikan clue mengenai sebuah tempat di balik tirai, yang mana tempat ini sangat tidak menyenangkan. Mungkin saja yang dimaksudkan dummy dengan ruangan di balik tirai adalah sebuah dimensi di mana para member terjebak secara umum, bukan merujuk pada sebuah tempat secara spesifik. Dia menggambarkan segala kesulitan yang dihadapinya dengan rasa sesak yang membuatnya tak bisa bernafas. Dia mengumpamakan dimensi ini dengan dunia yang tersembunyi di balik tirai, karena orang dari dimensi asal mereka tidak akan menyadari adanya dimensi ini yang tidak menggunakan sebuah cara khusus. Tapi bagaimana jika ruangan di balik tirai ini adalah sebuah tempat yang memang bisa kita temukan dalam universe mereka? Pada MV Odd Eye, kita dapat melihat sebuah adegan di mana Sua ditarik ke belakang tirai. Jika kita hanya melihat pada adegan di MV tersebut, kita tidak akan bisa melihat mengapa atau siapa yang membuat Sua menghilang secara tiba-tiba. Tapi ternyata yang menarik Sua adalah Handong. Kita bisa saja berpendapat, mungkin memang pada adegan tersebut kita tidak bisa melihat Handong menarik Sua karena faktor siapa tidak berpengaruh pada kontinuitas cerita. Tapi bagaimana jika tidak demikian? Sebagaimana yang kita tahu, Handong sempat tidak mengikuti aktivitas member Dreamcatcher karena memiliki aktivitas yang harus diikuti di China. Itu adalah sebuah faktor real life yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Tapi dari segi keberlangsungan universe mereka, agaknya sah-sah saja jika aku mengatakan bahwa beliau menghilang karena terjebak pada sebuah dimensi tertentu.
Bukti yang secara tak langsung menyanggah opiniku barusan terdapat pada lagu Red Sun. Aku tidak bisa terlalu banyak membahasnya di sini karena mungkin akan menjadi major spoiler ya untuk videoku selanjutnya. Tapi yang jelas, dalam lagu tersebut, seseorang memantrai salah satu versi dari Gahyeon yang membuat Uri Magne terjebak dalam sebuah labirin yang membuatnya kehilangan kewarasan. 유리병 속에 가둔다 또다시 불을 붙인다 oh, wow. Line dari Yuhyun ini jelas-jelas merujuk langsung pada apa yang kita lihat pada MV Fly High. Tapi ada yang berbeda. Kita tahu bahwa yang memasukkan laba-laba ke dalam gelas kaca merupakan Jiu dan Yuhyun yang membunuhnya dengan cahaya dari kaca pembesar. Kenapa di sini Yuhyun mengatakan bahwa dirinya meletakkan sesuatu ke dalam gelas tersebut? Mungkin saja yang dimaksud Yuhyun di sini adalah jika saja suatu saat aku versi lain meletakkan ketakutanku ke dalam gelas kaca, yang artinya adalah mencoba menekan dan mengurung ketakutan tersebut, aku akan kembali membakarnya seperti yang kulakukan sebelumnya, yang artinya adalah melawan dan memusnahkan ketakutan tersebut. I was wrong, it's not over I cannot feel it's okay, you're not alone Promise you, yeah I promise you 그날의 약속을 기억해, you want it Jika kita merunut pada dasar teoriku mengenai dua kesadaran para member Dreamcatcher di video sebelumnya, setiap kata kamu yang digunakan dalam lagu mereka bisa memiliki tiga kemungkinan. Bisa saja kamu yang dimaksudkan di sini adalah para member yang sedang bercerita, bisa saja merujuk pada kesadaran mereka yang lain, atau mungkin memang ada tokoh lain di luar mereka yang sedang berinteraksi dengan mereka. Hal ini juga berlaku ketika mereka menggunakan kata kamu pada line ini. Menurutku, Dami yang sedang bercerita di sini adalah Dami versi laba-laba yang sedang mencoba menenangkan dirinya versi Nightmare, yang kemungkinan besar merasa bersalah karena telah membuat mereka semua pergi ke dimensi ini. Dia ingin mengatakan bahwa walaupun kesalahan yang dibuat oleh dirinya versi tulang dan daging itu fatal, yang kemudian membuat versi Nightmare mungkin merasa bersalah, dirinya versi laba-laba akan selalu ada untuk memberikan bantuan melalui berbagai cara. Kita pun akhirnya bisa kembali pada pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab. Siapakah Jiu yang tadi memerintahkan seseorang untuk tidak bangun? Apakah dia adalah Jiu yang sama versinya dengan Dami yang barusan berbicara? Menurutku iya, mereka adalah versi yang sama, versi laba-laba. Tapi pertanyaan paling mengganggu datang setelahnya. Mengapa intensi yang diberikan oleh kedua orang ini seakan berbeda? Bukankah mereka berada pada satu kubu yang sama? Kubu yang menginginkan mereka untuk keluar dari mimpi buruk tersebut. Menurutku begini, sebelum versi laba-laba muncul, para member Dreamcatcher masih membawa kenangan dan pengetahuan yang mereka miliki dari dunia asal mereka. Ketika mereka masih merupakan versi tulang dan daging dari diri mereka. Ketika versi laba-laba muncul setelah Yuhyun membunuh laba-laba dalam toples, Jiu versi laba-laba masih membawa kenangan yang dia miliki, dan kemungkinan besar masih merasa bersalah atas apa yang terjadi pada para member laba-laba. Hal ini bisa dibuktikan dengan sebuah scene di MV Fly High, di mana kita bisa melihat Jiu versi laba-laba melihat ke arah belakang, dan tak mencoba bergerak untuk maju, melainkan hanya berdiri mematung dengan ekspresi yang menurutku adalah sebuah ekspresi penyesalan. Yang membuatnya menyesal adalah mengapa dirinya versi Nightmare malah menutup gerbang mansion dan tak membiarkan para versi laba-laba untuk masuk dan menyelamatkan para versi Nightmare dari sesuatu yang menjebak mereka. Dan satu hal lagi yang mungkin masih membuatnya menyesal adalah alasan yang menjadikan mereka bisa berada dalam mimpi buruk ini. Sebuah ajakan yang dia utarakan pada para sahabatnya ketika mereka semua masih dalam versi tulang dan daging. Apalagi itu versi tulang dan daging? Sebelum aku menjelaskan mengenai versi tulang dan daging ini, aku mau kita semua menyamakan persepsi mengenai beberapa hal. Pertama, di mana event Nightmare ini terjadi dan bagaimana mereka bisa berada dalam Nightmare tersebut. Kalian bisa menuliskan komentar kalian mengenai dua hal ini. Menurutku pribadi, event Nightmare terjadi di sebuah dimensi lain. Ada yang bilang bahwa terjadi di dunia mimpi, dan ada juga yang bilang bahwa latar kejadiannya merupakan dunia cermin. Garis besarnya sama, latar tempatnya merupakan dunia lain. Lalu mereka bisa sampai di dimensi lain ini adalah karena Dami membacakan sebuah mantra yang bisa melepaskan jiwa dari raga. Setelah Dami membacakan mantra, roh para member keluar dari tubuh tulang dan daging mereka dan berpindah ke dimensi yang berbeda tadi. Tunggu. Jika aku tadi bilang bahwa Jiu merasa bersalah atas terjebaknya mereka di dimensi ini, mengapa malah Dami yang membaca mantra? Bukankah seharusnya Jiu? Menurutku, Dami memang merupakan member yang membaca mantra sehingga mereka bisa berada di dimensi tersebut. Tapi, inisiator dari ide tersebut adalah Jiu. Sejauh ini, aku memang tidak bisa menemukan bukti visual yang mengisyaratkan hal ini secara langsung. Tapi, aku bisa sampai pada kesimpulan ini setelah melakukan pengkajian pada salah satu B-side mereka yang berjudul Wake Up.
Salah satu line Jiu pada lagu tersebut seperti menyiratkannya secara tak langsung. Tapi mari jadikan bisa tersebut di For Another Day. Ketika aku menjelaskan mengenai dunia lain tadi, mungkin ada dari kalian yang berpikir, jadi para member yang kita lihat di era Nightmare itu hantu. Jujur, menurutku bukan. Mereka bukan hantu. Mereka itu arwah yang keluar dari tubuh asli mereka. Mereka adalah versi tulang dan daging ketika masih ada di dunia manusia dengan tubuh fisik mereka. Keluar dari tubuh dan berpindah ke dimensi lain yang kusebut sebagai versi Nightmare, lalu terbagi ke dalam dua kesadaran berbeda ketika Yuhyun membunuh laba-laba dalam toples kaca. Memangnya bisa roh dari seseorang keluar dari tubuh mereka dan mereka masih tetap hidup? Dalam dunia supranatural, hal ini dikenal dengan istilah astral projection, sebuah keadaan di mana seorang manusia hidup bisa melepaskan roh dari tubuhnya dan berjalan-jalan sesuka hati. Ketika seseorang melakukan astral projection, tubuh fisiknya akan berada pada fase tak sadar, yang artinya sedang berada pada fase yang tidak aman sama sekali. Mungkin pada awalnya, para member Dreamcatcher versi tulang dan daging ini hanya berniat untuk sejenak melupakan semua masalah yang mereka hadapi dengan mencoba bersenang-senang melakukan astral projection. Memang terdengar sedikit menyeramkan sih. Dan naasnya, saat mereka melakukan astral projection ke dimensi lain tersebut, ada sebuah entitas yang menjadi penyebab mereka tidak bisa kembali ke tubuh tulang dan daging mereka. Dan dengan segala macam muslihat yang dimiliki oleh entitas ini, mereka pun terjebak di dimensi tersebut, membuat kita bisa melihat apa yang selama ini terjadi pada mereka. Mengapa entitas ini menjebak mereka? Dan pertanyaan paling pentingnya, siapa entitas ini? Untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa entitas ini, aku harus membuat satu, mungkin bahkan lebih, video terpisah yang secara khusus membahas dia, asal-usulnya, hubungannya dengan pohon bahasa, dan event apa saja yang telah dia buat dalam universe Dreamcatcher. Ada sebuah alasan tersendiri mengapa aku mengasosiasikan si dia ini dengan pohon bahasa. Aku janji, kalau total likes dari video ini dan video sebelumnya bisa sampai di angka 100 dan channel sederhanaku ini bisa mencapai 50 subscribers, aku akan kupas tuntas mengenai tokoh villain kita ini. Jadi jangan lupa share video ini ke insomnia yang lain ya. Oke, untuk sekarang, mari kita pakai istilah yang dipakai sama Dami dalam MV Scream, yaitu Devil atau Iblis. Ya, walaupun sebenarnya aku lebih suka menggunakan kata Demon sih, tapi ya udahlah. Nah, kenapa Iblis ini menjebak para member Dreamcatcher? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan maju menuju MV Scream. Dalam MV Scream, kita bisa melihat adegan saat Gahyeon menyentuh sebuah kristal. Kristal ini pecah dan seperti ada sesuatu yang menyebar dari dalamnya. Jika kita memperhatikan lebih seksama, kita dapat melihat bahwa ada huruf-huruf yang tertanam dalam kristal ini. Dari sini, aku berasumsi bahwa kristal ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menyegel iblis yang dimention oleh Dami. Loh, jika memang iblis ini disegel, kok bisa dia menjebak para member Dreamcatcher versi Nightmare? Kan dia sendiri terjebak, gak mungkin dong. Menurutku, iblis ini memiliki kemampuan untuk memecah kesadarannya. Ini sama seperti yang aku jelasin soal versi Nightmare dan versi laba-laba. Tapi kemungkinan besar, ketika iblis ini memecah kesadarannya, kekuatannya menjadi lebih kecil dan impact yang diberikannya jadi tidak sebesar itu. Karena hal ini, dia tetap membutuhkan orang lain untuk membebaskan kesadarannya yang tersegel dalam kristal dan kembali bersatu. Kalau sampai sini kalian masih bingung mengenai dua versi ini, kalian bisa kembali dulu ke videoku yang sebelumnya dan kembali lagi ke sini setelahnya. Aku masih belum menemukan bukti mengenai kenapa iblis ini memilih Gahyeon untuk membebaskan dia. Banyak sekali kemungkinan, tapi yang jelas iblis ini sudah mengincar Gahyeon sedari awal. Hal ini bisa kita lihat dalam MV Fly High. Ketika iblis ini menutup mata Gahyeon, di situ dia mulai menanamkan segala jenis manipulasi yang aku yakini menjadi alasan kenapa para member Dreamcatcher bisa berurusan dengan pohon bahasa. Sebagaimana yang kusebutkan sebelumnya, kata kamu yang digunakan oleh Gahyeon dalam kata hatimu merujuk pada kesadaran mereka versi lain. Pertanyaan yang datang setelahnya adalah, versi mana yang memerankan peran aku dan versi mana yang memerankan peran kamu? Untuk menjawab pertanyaan ini, aku beracuan pada vibes yang diberikan oleh lagu ini sendiri. Karena lagu ini seolah mengajak seseorang untuk terlepas dari sesuatu, agaknya tidak salah jika aku mengatakan bahwa tokoh aku yang sedang mengajak tokoh kamu untuk terlepas dari sesuatu tadi adalah versi laba-laba, seperti yang aku katakan di awal video ini. Jadi kurang lebih, Gahyeon versi laba-laba sedang mengatakan pada para member versi Nightmare, atau mungkin kepada dirinya versi Nightmare secara khusus, untuk tetap mengingat para member versi laba-laba agar tetap memiliki semangat demi melepaskan diri dari dimensi yang menjebak mereka dan kembali pada tubuh tulang dan daging mereka. Gahyeon seolah berkata, jika kalian menghadapi kesulitan dan merasa buntu, ingatlah bahwa kami ada di sini. Ingatlah bahwa satu-satunya hal
Yang menjadi harapan kita untuk tetap berjuang merupakan hati kalian, dalam kurung hati kita, yang bergetar karena kesedihan dan ketakutan. Tetaplah berjuang agar kita bisa bersama-sama kembali ke tempat seharusnya. 기댈 수 있는 것만 하나밖에 없다는 걸. Di sini kurang lebih Yuhyun mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan Gahyeon sebelumnya. Dia mengatakan bahwa harapan yang dimiliki oleh para member versi Laba-Laba adalah para member versi Nightmare, karena memang pada hakikatnya mereka masih merupakan kesatuan yang sama, berbagi memori yang sama, masih berbagi perasaan yang sama, walaupun kedepannya akan menghadapi rintangan yang berbeda. Namun berbeda dengan Gahyeon yang menggunakan kata kamu, Yuhyun hanya menggunakan kata aku. Dari sini aku berpikir bahwa di antara para member versi Laba-Laba pun ada sebuah gap atau jarak yang membedakan tingkat kesadaran atau awareness mereka akan suatu masalah yang pada akhirnya mempengaruhi pengetahuan yang mereka miliki. Jika kita mengambil contoh pada lagu ini, aku akan mengatakan bahwa Yuhyun versi Laba-Laba tahu dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa para member versi Nightmare adalah bagian dari dirinya sendiri. Sementara Gahyeon versi Laba-Laba mungkin mulai meragukan mengenai eksistensi dirinya dan eksistensi para member versi Nightmare. Dengan seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa member versi Laba-Laba yang pada lagu ini tidak menggunakan kata kamu atau kata apapun yang merujuk pada kata ganti orang kedua adalah member yang memiliki pengetahuan dan tingkat awareness yang hampir sama dengan Yuhyun. Tapi jika memang mereka terus bersama dan mengalami hal yang sama, mengapa Yuhyun memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh member lain? Menurutku sendiri, sedari awal Yuhyun merupakan tokoh protagonis utama yang menjadi kunci dari keberlangsungan kontinuitas universe Dreamcatcher secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adegan di mana dia membunuh laba-laba dalam toples. Disclaimer, aku bukan merupakan ekspertis yang dapat membaca apa yang dipikirkan seseorang dengan melihat ekspresi wajah. Tapi akhirnya kita dapat mengamini bahwa terkadang kita bisa mengetahui apa yang dirasakan seseorang dari bagaimana seseorang tersebut menggunakan fitur wajahnya. Ketika melihat ekspresi Yuhyun pada adegan yang aku maksud, aku mengartikan senyum tipis pada wajahnya sebagai sebuah tanda bahwa dia mengetahui sebuah rahasia di balik laba-laba ini. Seolah-olah Yuhyun berkata, aku tahu bahwa diriku yang sekarang dengan keadaan ini tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membebaskan kami semua dari dimensi yang menakutkan ini. Tapi dengan cara ini, aku yakin kami akan bisa kembali. Dan seperti itulah bagaimana kita bisa melihat event kedua yang membuat timeline cerita para member Dreamcatcher ini bercabang. Hah? Ini event kedua? Yap, menurutku, sebelum dan sesudah event ini, masih ada event lain yang akhirnya akan menghadirkan lebih banyak kesadaran, quote-unquote versi, member Dreamcatcher yang akan kita lihat pada era-era lain. Jika aku diperbolehkan untuk meminjam istilah dari Universe Marvel, MCU, ada beberapa event dalam universe Dreamcatcher yang akan membuat realitas bercabang, di mana para member melakukan hal yang berbeda, namun masih memiliki tema besar yang sama. Sebenarnya akan lebih sistematis jika aku menjelaskan hal ini pada video khusus yang membahas mengenai The Tree of Language, karena hal ini akan berkaitan dengan album tersebut. Tapi aku akan memberikan sedikit spoiler buat kalian. Pohon bahasa adalah jembatan yang menjadi penghubung antara beberapa side story dengan main story dari universe Dreamcatcher yang merupakan era Nightmare. Contoh paling dekat adalah apa yang kita lihat pada MV Deja Vu. Aku tidak menentang pendapat yang mengatakan bahwa Deja Vu bukanlah bagian dari timeline utama, tapi terdapat beberapa clue yang seolah mengarahkan kita pada era Nightmare yang merupakan timeline utama. Sebut saja adegan di mana Yuhyun duduk di sebuah singgasana dan ada 2 buah bulan di belakangnya. Aku tahu bahwa pada MV yang kita lihat di keseluruhan era Nightmare akan sulit untuk menemukan visual bulan, apalagi 2 bulan yang tadi aku mention. Tapi bagaimana jika aku bilang bahwa clue ini tidak ditunjukkan secara visual, melainkan diceritakan dalam bentuk sebuah narasi yang terdapat pada salah satu lagu mereka? Pada lagu Full Moon, secara spesifik kita bisa menemukan bahwa para member Dreamcatcher membicarakan mengenai Full Moon atau bulan purnama dan Red Sun atau bulan merah. Kedepannya, aku mungkin akan membuat sebuah video yang secara khusus membahas mengenai hal ini. Sebagai contoh yang kedua, aku ingin sedikit mention MV Because. Menurutku, MV Because merupakan hasil dari event pertama yang membuat storyline universe Dreamcatcher menjadi bercabang. Apa yang menjadikan event Because ini terjadi dan apa hubungannya dengan storyline utama? Akan terlalu panjang jika aku membahasnya di video kali ini. Seperti yang aku janjikan di awal video, jika video ini dan video sebelumnya mencapai 100 likes, serta channel ini mencapai 50 subscribers, aku akan mulai mengupas tuntas mengenai tokoh yang dibebaskan oleh Gahyeon, hubungan tokoh tersebut dengan Tree of Language, dan hubungan antara Tree of Language dengan keseluruhan cabang cerita dari universe mereka. Untuk kalian yang masih ada di sini sampai menit ini, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Love you guys. Aku sangat memaklumi jika ada yang sampai sini pun masih bingung dengan apa yang kujelaskan, karena itu aku meletakkan jawaban dari kebingungan kalian di sini.
Aku tunggu di videoku selanjutnya ya. See you.